Kata Syekh Albani rahimahullah, andai kata semua pemimpin ini adalah kafir, tetapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang kafir mereka mencaplok dan menduduki negara-negara Islam, sementara kita di sini ironisnya tertimpa bencana dengan pendudukan Yahudi atas Palestina. Kita sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Kami di sini tidak bisa melawan orang-orang Yahudi. Sama halnya juga dengan kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemimpin yang kalian vonis kafir. Ya, maka tinggalkanlah pembahasan ini. Mulailah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali memetik faedah dari kitab Tauhid. Dan kali ini pada bab berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah SWT, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umu annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka justru ingin berhukum kepada tagut, wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintah agar mengingkarinya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, setan ingin menyesatkan mereka dan kesesatan yang jauh. Disebutkan sebab turun ayat ini berkenaan tentang seorang laki-laki dari kalangan munafik dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Khusumah, terjadi perselisihan. Waqala al-Yahudi, maka berkata orang Yahudi, natahakamu ila Muhammadin, mari kita berhakim kepada Muhammad. Arafa annahu la yakhudhu riswah, karena Yahudi ini tahu Muhammad SAW tidak mau mengambil riswah, yaitu sogok, uang suap. Waqala al-munafik, dan berkata orang munafik, natahakamu ila al-Yahudi, tidak, kita berhakim saja kepada Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuzuna riswah, karena munafik ini tahu orang-orang Yahudi mau menerima suap. Fattafaqa ala ayatiya kahinan fi Juhainah fayatahakama ilaihi, maka mereka pun sepakat untuk berhakim kepada seorang dukun dari suku Juhainah. Mereka pun berhakim padanya, maka turunlah ayat ini. Dan dikatakan pula sebab turun ayat ini adalah fi rajulain ikhtasama, yaitu pada dua laki-laki yang mereka ini berselisih. Wa qala ahaduhuma, salah satu dari mereka berkata, natarafa'u ila Nabi SAW, mari kita angkat masalah ini kepada Nabi SAW. Namun yang satunya mengatakan ila Ka'b bin al-Ashraf, tidak, tapi kepada Ka'b bin Ashraf. Summa tarafa'a ila Umar, lalu mereka pun mengangkat masalah ini kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah, seorang dari mereka menceritakan kejadiannya. Wa qala lilladzi lam yarda bi Rasulillah SAW, maka Umar berkata kepada orang yang tidak ridho dengan putusan Rasulullah SAW, akadzalika, betulkah begitu? Qala na'am, orang itu berkata iya. Fadarabahu bisyayb faqatalahu, maka Umar pun memenggalnya dengan pedang hingga membunuhnya. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Allah Maha mengetahui kemaslahatan manusia. Allah memiliki ilmu yang luas, keadilan dan hikmah. Saudara kaum muslimin, Allah adalah Al-Hakam yang Maha menghukumi. Kepadanya lah hukum dikembalikan di dunia maupun di akhirat. Karena itu wajib bagi setiap manusia untuk berhukum dengan syariat Allah SWT dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya dan kepada nabi-nabi sebelumnya, tetapi mereka tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka mau berhukum kepada Tagut yang Allah telah perintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka mengingkari Tagut. Saudara kaum muslimin, maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya kita berhukum kepada Quran dan Sunnah dalam segala perselisihan yang kita hadapi, dan bahwasanya ini adalah salah satu konsekuensi tuntutan dari keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan ayat
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, bila dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, dia pun berkata kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Saudara kaum muslimin, Allah memberitahukan kepada kita ihwal keadaan orang-orang munafik, bahwa mereka bila dikatakan kepada mereka jangan kamu buat kerusakan di atas muka bumi, itu dengan bermaksiat kepada Allah. Salah satu maksiat terbesar tidak berhukum dengan syariat Allah SWT. Maka mereka menjawab innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan di atas muka bumi. Saudara kaum muslimin, inilah yang diduga oleh setiap orang-orang yang munafik. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala ya di sini dibawakan firman Allah juga dalam surat Al-A'raf ayat 56, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah diadakannya perbaikan di atas muka bumi ini. Berkata Abu Bakar bin Ayyas, yaitu innallaha ba'asa Muhammadan ala ila ahlil ardi wa hum fi fasadid, dulu Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada penduduk bumi ini sementara mereka saat itu dalam kondisi rusak, fa aslahumullah bi Muhammadin, maka Allah pun memperbaiki keadaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang datang setelah Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran selain ajaran Nabi, maka dia termasuk orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah diadakannya perbaikan di atas muka bumi ini. Saudara kaum muslimin, Syekh Utsaimin juga berkata, di antara bentuk kerusakan di atas muka bumi ini adalah yaitu menentang dakwah orang-orang yang berilmu, menentang dakwah salaf, menentang orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara kaum muslimin, menerapkan syariat Allah adalah perbaikan di atas muka bumi ini, sedangkan meninggalkannya adalah merupakan kerusakan di atas muka bumi ini. Saudara kaum muslimin, di sini juga terdapat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Saudara kaum muslimin, di sini Allah SWT mengidofahkan jahiliyah, yaitu untuk menunjukkan keburukannya agar dia dijauhi. Saudara kaum muslimin, bahwasanya lanjutan ayat ini mengatakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Saudara kaum muslimin, di antara faedah dari bab ini adalah bahwasanya sebab terjatuhnya kaum muslimin yaitu ke dalam kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang menimpa mereka saat ini adalah karena mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang sakit hatinya seperti orang yang munafik, maka mereka akan memandang benar apa yang salah dan memandang salah apa yang benar. Saudara kaum muslimin, faedah juga semakin bertambahnya keyakinan dan keimanan seseorang, maka semakin bertambah pula pengetahuannya terhadap bagusnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, tampaknya hakikat orang-orang munafik. Bahwasanya orang-orang munafik mereka itu lebih berbahaya di tengah-tengah kaum muslimin daripada musuh itu sendiri, daripada orang kafir sendiri. Dan bahwasanya orang munafik lebih berbahaya, lebih buruk daripada orang Yahudi. Faedah yang terakhir, bahwasanya dia itu diharamkannya menerima suap, dan bahwasanya menerima suap ini adalah yaitu sifat orang-orang Yahudi. Saudara kaum muslimin, ada satu ayat yang dimana ayat ini dijadikan sebagai sebab penghalalan untuk memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang sah, yang sebenarnya ini adalah berangkat dari kesalahpahaman mereka di dalam memahami ayat ini. Ayat itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Saudara kaum muslimin, berkata Syekh Albani rahimahullah taala, kita untuk memahami ayat ini terbantukan dengan ilmuwan umat ini dan penerjemah Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena beliau adalah sahabat Nabi yang diakui oleh umat Islam sebagai imam tafsir kecuali kelompok yang sesat.
beliau seakan-akan mendengar apa yang kita dengar hari ini dari sebagian orang yang mereka menafsirkan ayat yaitu secara tekstual tanpa perincian. Beliau berkata tentang ayat ini, laisal kufrul lazi tazhabuna ilaihi, bukan kekafiran yang kalian maksud. Ya, innahu laisa kufrun yanqulu anil millah, sesungguhnya itu bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Huwa kufrun duna kufrin, tetapi itu adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, para ulama merinci tentang orang yang meninggalkan syariat Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang pertama, kalau ia meninggalkan hukum Allah dengan menganggap halal perbuatannya tersebut, atau karena memandang bahwa ia dibebaskan memilih dalam masalah ini, atau dia berpendapat bahwasanya hukum Allah itu tidak layak untuk mengurusi problem masyarakat, atau bahwa hukum selain Allah SWT itu adalah lebih baik bagi mereka, saudara kaum muslim, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam, tetapi setelah terpenuhinya syarat dan tidak adanya mawani, penghalang-penghalang. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggalkan hukum Allah karena hawa nafsu, karena maslahat, rasa takut, atau karena penafsiran, sementara dia mengakui bahwa hukum Allah itulah yang benar dan ia yakin bahwa dialah yang salah dan menyimpang, maka ia terjatuh pada kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari syariat Islam. Saudara kaum muslim, berkata Syekh Albani rahimahullah, andai kata semua pemimpin ini adalah kafir, tetapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang kafir mereka mencaplok dan menduduki negara-negara Islam, sementara kita di sini ironisnya tertimpa bencana dengan pendudukan Yahudi atas Palestina. Kita sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Kami di sini tidak bisa melawan orang-orang Yahudi. Sama halnya juga dengan kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemimpin yang kalian vonis kafir. Ya, maka tinggalkanlah pembahasan ini. Mulailah meletakkan pondasi yang kuat untuk sebuah pemerintahan yang islami. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari perkataan Syekh Albani, beliau mengatakan ini adalah ucapan yang bagus. Maksudnya mereka orang-orang yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka dapat dari vonis ini? Apakah mereka bisa menggantikan pemimpin itu? Jawabnya tidak bisa. Jawabnya tidak bisa. Orang Yahudi saja telah menduduki Palestina sejak tahun 1948. Kaum muslimin seluruhnya, baik Arab maupun non-Arab, mereka tidak bisa mengusir orang-orang Yahudi. Lantas kita di sini justru mengumbar omongan kafir terhadap pemimpin kita, sedangkan kita tidak bisa menggantikan mereka. Lantas apa manfaatnya? Sementara vonis kafir ini akan bisa menjatuhkan, menumpahkan darah, akan bisa membuat hilangnya harta, bahkan bisa jadi nyawa akan hilang. Sementara kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lantas apa faedah dari omongan mengumbar bahwasanya pemimpin itu